Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series Marathon Saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO PIPA. Jadi PT Multi Makmur Lemindo atau PIPA ini didirikan pada tahun 2005 dan dulunya bergerak di bidang produksi dan perdagangan lem pipa. Lalu seiring dengan perkembangan waktu, di tahun 2012 PIPA ini berfokus pada kegiatan usaha produksi dan juga distribusi pembuatan pipa dengan bahan dasar PVC ataupun polimer vinyl chloride, beserta dengan produk turunan dan juga produk bahan bangunan lainnya. Nah, untuk saat ini PIPA memiliki kapasitas produksi terpasang itu sebesar kurang lebih 300 ton yang terletak di kota Tangerang, Banten. Nah, untuk produk-produk dari PIPA bisa kita lihat di sini ya Sobat Maya. Ada pipa PVC, lalu ada lem PVC, lalu ada ember cor dan juga fitting PVC. Untuk wilayah distribusi dari pipa bisa Sobat Maya lihat di sini ya. Ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan, ada Sulawesi, dan juga di Papua. Nah, untuk segmen pendapatan dari pipa sendiri itu didominasi oleh pipa ya, sementara non-pipa seperti lem PVC dan juga yang lain itu hanya berkontribusi sedikit aja di pendapatannya pipa. Lalu untuk kompetitor dari pipa ini bisa kita lihat di sini ya, ada IMPC, ada ISSP, dan juga Rucika. Nah, Rucika ini belum listing ya di bursanya kita. Tapi kalau misalnya kita lihat dari size, Rucika ini sebenarnya gede banget sih Sobat Maya, karena dulu tahu ya perusahaannya ini masuk di corporate banking. Jadi kalau misalnya Rucikanya nanti listing, harusnya lebih menarik sih. Lalu untuk pemegang saham dari pipa itu ada 5 ya Sobat Maya, dan kesemuanya itu individu. Lalu di IPO-nya Pipa ini juga nggak ada lock-up period ya, alias kalau misalnya para pemegang saham lamanya itu mau jualan sahamnya, itu bisa-bisa aja. Lalu kita lihat dari sisi kinerja, kalau misalnya kita lihat dari sisi kinerja, di tahun 2019 penjualan bersihnya itu lumayan tinggi ya Sobat Maya, di 58 miliar. Tapi di tahun 2020 langsung dihantam pandemi, jadi pendapatannya berkurang menjadi 39 miliar, dan di tahun 2021 masih belum pulih ya, jadi pendapatannya itu masih 38 miliar, dan di tahun 2022 sepertinya juga nggak akan bisa melebihi pendapatan di tahun 2019. Lalu jika kita lihat dari laba bersihnya juga nggak terlalu besar ya Sobat Maya. Net profit marginnya nggak terlalu besar. Tapi yang bisa kita apresiasi adalah di tahun 2020 dan juga di tahun 2021, Pipa ini masih berhasil mencatatkan laba bersih. Cuma kalau misalnya saya lihat dari sisi bisnis, kayaknya kurang menarik ya untuk Pipa ini. Dan Pipa ini juga bukan market leadernya di sektornya. Jadi perlu extra effort ya untuk mengejar ketertinggalannya ataupun memperbesar size perusahaannya. Oke, kita lihat di struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 925 juta lembar saham atau mewakili sebesar 27,01% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 100 hingga 110 rupiah. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 101 miliar. Lalu bersamaan dengan IPO ini, juga akan diterbitkan waran seri 1 dengan rasio 10:9. Nah, hal ini akan membuat IPO-nya Pipa itu menjadi lebih menarik ya Sobat Maya. Karena resiko kerugian itu bisa diminimalisir. Tentunya dengan catatan bahwa nantinya ARA dan ARB simetris itu belum diberlakukan ya. Kalau misalnya nanti Pipa ini nggak di lock ARB di hari pertamanya listing, itu udah 90% pasti cuan sih dari IPO-nya Pipa ini. Lalu nantinya dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 19 miliar itu akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik baru. Lalu yang kedua adalah sekitar 41 miliar itu akan digunakan untuk pembelian mesin dan fasilitas produksi. Lalu tujuan yang ketiga adalah sekitar 1,8 miliar itu akan digunakan untuk pembelian 4 kendaraan operasional. Lalu tujuan yang keempat adalah sekitar 3 miliar itu akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang kepada Bank Oke Indonesia. Lalu tujuan yang terakhir yaitu sisanya itu akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk penggunaan dana IPO-nya ini bagus ya Sobat Maya. Sebagian digunakan untuk ekspansi usaha, lalu sisanya itu untuk modal kerja dan ada sedikit untuk pembayaran utang bank. Tentunya untuk tujuan penggunaan dana IPO ini akan meningkatkan kinerjanya Pipa di masa mendatang. Lalu untuk underwriter dari IPO-nya Pipa ini adalah Sinhan Sekuritas Indonesia atau dengan kode brokernya AHA. Nah, AHA ini di tahun 2023 udah mengawal dua saham IPO ya Sobat Maya,
Yang pertama itu Seoul di papan akselerasi dan 4 kali ARB. Sementara untuk IRSX itu di papan pengembangan, nilai IPO-nya di 101 miliar, mirip-mirip ya dengan pipa ini ya. Dan di hari pertamanya listing itu berhasil ditutup di zona hijau. Cuma yang perlu diperhatikan adalah IRSX ini waktu hari pertamanya listing itu sempat dibawa ke harga ARB nih Sobat Maya. Lalu warannya juga sempat digeprek ke harga Rp7 nih Sobat Maya. Jadi waktu IPO-nya IRSX itu emang kayak retail itu dipaksa keluar dulu nih Sobat Maya. Kalau misalnya kita lihat struktur IPO-nya dari pipa ini rada-rada mirip sih dengan IRSX. Jadi mari kita nantikan ya nanti IPO-nya pipa ini kayak gimana. Apakah akan mirip IRSX atau enggak? Oke, lalu kita lanjut ke laporan keuangannya. Dari sisi aset, di tahun 2019 ke tahun 2020, malah terjadi pengurangan aset ya Sobat Maya. Baru kemudian meningkat di tahun 2021, dan di tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan. Lalu dari sisi liabilitas juga sama ya. Di tahun 2019, 34 miliar, lalu turun menjadi 23 miliar di tahun 2020, dan naik menjadi 25 miliar di tahun 2021, dan di tahun 2022 naik lagi menjadi 37 miliar. Lalu dari sisi ekuitas bisa kita lihat ya Sobat Maya, di tahun 2019 pipa ini masih mengakumulasi kerugian. Jadi ekuitasnya itu negatif. Lalu di tahun 2020 karena ada pendapatan dan juga laba bersih dari usahanya, maka ekuitas negatifnya itu menjadi lebih baik ya. Lalu di tahun 2021 akhirnya ekuitasnya menjadi positif. Dan di tahun 2022 karena adanya tambahan setoran modal, maka ekuitas dari pipa ini meningkat secara signifikan. Cuma kalau misalnya kita lihat dari sisi ekuitas ya, di tahun 2019 ke bawah, itu artinya emang pipa ini agak kurang bagus ya Sobat Maya. Karena dia tuh terus mengakumulasi kerugian. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek seri A, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka pipa ini akan masuk ke dalam daftar efek seri A. Namun untuk lebih pastinya, kita tunggu aja pengumuman resminya. Oke, kita lanjut ke sisi valuasinya. Nah, kalau misalnya kita lihat valuasi di tahun 2021, parah banget ya Sobat Maya. PBV-nya itu sampai 924 kali. Tentu saja karena itu equity-nya masih kecil banget ya. Baru mulai ke arah yang positif dari sebelumnya tahun-tahun sebelumnya itu negatif. Lalu di tahun 2022 secara valuasi pipa ini banyak terjadi perbaikan ya. Namun dari sisi PER malah jadi agak lebih parah ya. PER-nya itu di 190,21 kali, sementara PBV-nya banyak membaik ya menjadi 2,45 kali. Lalu jika nantinya pipa ini listing di harga 110, maka market cap-nya itu akan berada di 376 miliar. Secara valuasi agak kurang menarik ya untuk pipa ini. Lalu jika kita bandingkan dengan kompetitornya seperti IMPC, dari sisi PER masih menang IMPC ya, tapi dari sisi PBV, IMPC ini juga lumayan mahal. Dan market cap-nya ini gede banget ya Sobat Maya di 16,28 triliun. Sementara untuk ISSP itu PER-nya di 4,45 kali dan PBV-nya 0,43 kali dengan market cap di 1,74 triliun. Kalau misalnya kita lihat dari sisi market cap, pipa ini ya masih cenderung kecil lah ya Sobat Maya. Jadi kalau misalnya ada bandar yang mau mengkerek harganya, ya itu bisa-bisa aja. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis, menurut saya pribadi nih ya, pipa ini saat ini kurang menarik ya. Dan pipa ini juga bukan market leader di sektornya. Lalu NPM-nya juga rendah dan hingga tahun 2019 masih mengakumulasi kerugian. Lalu, walaupun di tahun 2020 pipa membukukan laba usaha, namun cash flow-nya malah negatif. Saya nggak bahas lebih lanjut tentang cash flow-nya ini, karena ya ini berhubungan dengan penyetoran modal, dan ya kita tahu ya biasa untuk penyetoran modal ya itu ada udang di balik bakwan ya biasanya ya. Jadi, untuk cash flow-nya ini malah negatif, dan ini perlu kita perhatikan. Lalu kesimpulan yang kedua, valuasi dari pipa ini tergolong mahal ya, bahkan untuk ukuran saham IPO. Namun untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya itu tergolong bagus ya. Sebagian dipakai untuk pengembangan usaha dan sebagian lagi untuk modal kerja. Harusnya dengan adanya penggunaan dana IPO ini, kalau misalnya beneran digunakan dengan baik, harusnya akan meningkatkan kinerjanya pipa di masa mendatang. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya pipa ini adalah AHA.
Saham terakhir yang dikawal oleh AHA itu adalah IRSX dan berhasil ditutup di zona hijau. Namun perlu diingat ya, walaupun ditutup di zona hijau, IRSX itu sempat loh dibawa ke harga ARB dan warannya itu juga sempat digeprek sampai ke harga 7 di hari pertamanya listing. Jadi kalau misalnya retail itu panik di IPO-nya IRSX, itu jualnya di ARB, lalu warannya juga dijual di harga 7, 8, itu ya malah bisa jadi rugi di IPO-nya IRSX ini. Nah, kita masih belum tahu nih, nanti di IPO-nya Pipa itu karakteristiknya bakalan sama dengan IPO-nya IRSX atau enggak. Tapi better be prepare ya. Lalu kalau misalnya emang cara mainnya itu sama kayak IRSX, ya kita bisa beli lagi di pasar sekunder. Tapi ini dengan catatan kalau misalnya nggak di lock di ARB ya. Jadi bagi Sobat Maya yang nantinya punya berbagai macam strategi, pastikan memperhitungkan tentang resikonya juga ya. Karena kita itu nggak akan pernah tahu bagaimana strategi bandar di IPO-IPO yang akan datang. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini, terbit pula waran seri 1 dengan rasio 10:9. Hal ini membuat IPO-nya Pipa menjadi lebih menarik. Apalagi nantinya jika ARA dan ARB simetris itu belum diberlakukan ya, alias ARB-nya dari Pipa ini masih di 7%. Hal ini tentunya akan meminimalisir potensi kerugian di IPO-nya Pipa. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Secara bisnis tentu saja Pipa ini kurang menarik ya, dan kita juga nggak tahu fundamentalnya ke depannya bakalan gimana. Jadi kalau misalnya kita bicara investasi, kayaknya agak kurang menarik ya, kecuali misalnya ada bandar yang mau kerek harganya, ya bisa-bisa aja. Tapi in the end, itu pasti harganya akan balik lagi ke fundamentalnya. Namun dari sisi jangka pendek, momentum jangka pendek ya, Pipa ini sangat menarik Sobat Maya. Apalagi dengan adanya waran dengan rasio 10:9. Kalau misalnya bandarnya emang agak kejam, ya bisa aja dibikin kayak IRSX ya, dan di lock di ARB. Tapi kalau misalnya bandarnya tiba-tiba waktu itu baik, ya bisa aja jadinya dapat jackpot. Bagi yang ingin meminimalisir resiko, bisa aja skip IPO-nya Pipa ini. Nantinya coba aja antri di harga bawah ya, di hari pertamanya listing. Tapi resikonya ya bisa aja kalau misalnya bandarnya baik kayak Sage, ya bakal kehilangan peluang untuk cuan. Jadi nantinya Sobat Maya tinggal pilih ya, apakah nantinya Sobat Maya mau menghindari resiko dan coba untuk ambil di hari pertamanya listing aja dengan coba untuk antri di bawah, atau langsung aja beli pada saat IPO agar mendapatkan warannya. Kalau saya sendiri memilih untuk langsung ambil di IPO aja. Urusan saya mau ambil lagi di pasar sekunder atau enggak, ya itu jadi urusan nanti. Yang jelas saya udah punya waran dulu nih untuk dijual di hari pertamanya listing. Tentu saja kalau misalnya nanti pada saat penawaran umum, rasio warannya ini terjadi perubahan, ya ada kemungkinan keputusan saya pun berubah ya. Lalu seperti biasa, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko Sobat Maya. Jadi, pastikan bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Pipa, itu melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah, Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Pipa. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan melakukan pembelian saham IPO Pipa atau enggak? Nah, Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah!